Oke, Halo, halo, kayak halo, halo. Gue ada suaranya nggak? ada. Ada. Kayak mulai. Ada gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan proposal proyek sistem penjadwalan perkuliahan berbasis web. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari saya Muhammad Gifra Hardianto, kedua Dimas Taufik Ananto, 3 Catur Agus Baktiar, 4 Sultan Adnan Ibrahim, 5 Muhammad Ardiansyah, 6 Muhammad Rizky Maulana, dan ketujuh Azizul Hakim. Untuk pendahuluannya, pertama latar belakang. Latar belakang berkembang pesatnya teknologi komputer dan web yang ada sekarang ini memaksa kita untuk mengikuti arus perkembangan teknologi tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan komputer dan web dalam menyediakan layanan informasi merupakan faktor penting untuk berbagai institusi maupun perorangan. Dengan sebuah layanan yang simpel dan tidak terbatas oleh jarak. Berbagai macam lembaga maupun perorangan menyediakan dan mengambil data dan informasi melalui komputer dan web. Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan banyak kemudahan serta fasilitas dalam kehidupan manusia termasuk di dalam dunia pendidikan khususnya perkuliahan. Perkuliahan yang diadakan di setiap universitas memiliki sistem pembelajaran yang unik karena berbeda dengan instansi pendidikan lainnya. Seperti dalam memilih mata kuliah yang diambil, kampus harus menyediakan sistem layanan yang dapat memberikan pelayanan secara interaktif terhadap mahasiswa. Termasuk di dalamnya adalah sistem penjadwalan mata kuliah. Penjadwal mata kuliah mutlak harus ada dalam suatu universitas karena sudah menjadi dasar agar agenda perkuliahan berjalan dengan lancar. Penjadwalan secara manual memiliki banyak kekurangan. Salah satunya untuk menitik beratkan kepentingan dosen dibandingkan mahasiswa sehingga perlu penjadwalan secara otomatis yang dapat mensinkronkan antara mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, gedung, atau ruang yang terbatas. Dosen yang mengajar dan jam perkuliahan yang tersedia bukan menjadi rahasia umum. Lagi yang membuat sistem penjadwalan mata kuliah memerlukan perencanaan yang tepat dan waktu yang tidak sedikit. Dan tujuan penelitian ini yaitu mampu memberikan keluaran berupa suatu sistem penjadwalan otomatis yang memberikan solusi terhadap sistem penjadwalan tidak sinkron antara kebutuhan mahasiswa dan dosen. Lanjut bawahnya, Dim. Untuk rumusan masalah, pertama, bagaimana merancang dan membangun penjadwalan perkuliahan berbasis web. Yang kedua, bagaimana perbandingan penerapan perkuliahan berbasis web dengan pembelajaran berbasis konvensional secara tatap muka untuk meningkatkan keaktifan belajar mahasiswa UMJ. Yang ketiga, adakah perbedaan keaktifan belajar siswa antara kelompok yang menerapkan perkuliahan berbasis web dibandingkan dengan kelompok yang menerapkan pembelajaran berbasis konvensional. Yang keempat, bagaimana penggunaan dan performa perkuliahan web UMJ dalam menjalani fungsinya. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dalam membuat sistem perkuliahan web ini dibatasi sebagai berikut. 1. Aplikasi dapat digunakan oleh admin, tenaga kerja, dan pelajar. 2. Merancang sebuah aplikasi yang dapat mendukung proses belajar secara online. 3. Mengembangkan program rancangan sistem perkuliahan berbasis web. 4. Penyediaan materi pembelajaran dan soal latihan. Yang kelima, tidak membahas keamanan sistem dan penelitian. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan membaca Dimas Taufik. Tujuan penelitian merancang dan membangun sistem perkuliahan berbasis web sebagai media belajar online. Yang kedua, mengetahui cara mengimplementasikan rencana sistem perkuliahan berbasis web ini kepada mahasiswa dan dosen.
membuat aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh admin, pengajar, dan siswa yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian tersebut dapat dirinci ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran online berbasis web di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran online berbasis web di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Yang ketiga, bagaimanakah penelitian pembelajaran online berbasis web di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Yang keempat, bagaimanakah pengawasan pembelajaran online berbasis web di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Terus bab 2, pembahasan analisis kebutuhan tahapan awal berupa analisis kebutuhan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi melalui pengamatan terhadap sistem serupa yang sudah ada. Dalam kasus ini adalah e-learning untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Implementasi sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu suatu sistem yang menghasilkan output berupa jadwal otomatis pada suatu universitas yang dapat membantu pihak prodi dalam manajemen kebutuhan yang diperlakukan khusus pada proses penjadwalan. Kaprodi dapat menambahkan dan memilih mata kuliah yang aktif pada suatu semester, manajemen jadwal dosen, dan mengenerate jadwal secara otomatis setelah menginput kebutuhan yang diperlukan. Aplikasi ini memiliki beberapa menu untuk kaprodi, mahasiswa, dan dosen. Masing-masing punya fungsi sendiri. Syarat dalam penjadwalan perkuliahan diantaranya pemilihan ruang yang hanya dapat digunakan oleh satu kelas perkuliahan pada suatu waktu. Dosen hanya dapat mengajar jam perkuliahan pada satu waktu. Dosen dapat melakukan request jam perkuliahan yang dosen inginkan. Persyaratan tersebut menjadi dasar pembuatan aplikasi penjadwalan otomatis ini sehingga dapat membantu pelaku yang terlibat dalam proses penjadwalan untuk merancang jadwal secara efektif dan tidak mengalami masalah tabrakan jadwal perkuliahan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2.3 Model perkuliahan berbasis web. Model sistem perkuliahan berbasis web yang dikembangkan di dalam penelitian ini berupa sistem online berbasis web. Sistem ini diharapkan dapat diakses lewat jaringan lokal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun sistem learning ini meliputi hardware server yang dengan spesifikasi yang memadai. Yang kedua, software front-end dan back-end. Kita menggunakan PHP dan MySQL. Yang ketiga itu software. Software yang meliputi sistem operasi, internet browser, software aplikasi, dan authoring untuk mengakses server dan mengembangkan materi pembelajaran oleh dosen dan mengerjakan dosen-dosen oleh mahasiswa. Yang keempat itu jaringan LAN dan internet yang diperlukan untuk mengakses sistem perkuliahan online. Dalam hal ini diperlukan adanya koneksi LAN dan internet yang memungkinkan akses server dari luar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Sultan Adnan Ibrahim. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode SDLC waterfall. Kenapa kami menggunakan metode SDLC waterfall? Karena dalam step by step-nya atau dalam langkah-langkahnya kita bisa menentukan dan teratur dalam menjelaskan metodenya, dalam membuat aplikasinya sangat teratur. Ada requirement, kemudian ada desain, implementasi, kemudian untuk memverifikasi, kemudian maintenance. Tahapan-tahapan pengembangan dalam metode waterfall di bawah ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya berikutnya adalah tahap-tahapan pengembangan dalam metode waterfall. Requirement gathering and analysis, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dicapai oleh program. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei.
desain, melakukan perancangan desain perangkat lunak sebagai perkiraan sebelum dibentuknya kode. Desain sistem dapat dibuat menggunakan flowchart, mind map, atau entity relationship diagram atau ERD. Implementasi ini adalah tahap di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah diubah menjadi kode-kode program. Kode yang dihasilkan masih berbentuk modul-modul yang harus digabungkan di tahap selanjutnya. Integration dan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desain dan fungsinya atau tidak. Dari bawah. Verification. Di tahap ini, pengguna atau klien yang langsung melakukan pengujian pada sistem apakah sistem telah sesuai dengan diganti tangsunya atau belum sesuai. Selanjutnya dibaca oleh Muhammad Rizky Maulana. Ya, selanjutnya tadi sampai verifikasi ya. Oke, yang kelima ini adalah verifikasi. Di tahap ini pengguna atau klien yang langsung menggunakan pengujian pada sistem, apakah sistem telah sesuai dengan tag yang disetujui atau belum sesuai. Yang keenam, operation dan maintenance. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari model waterfall. Sistem yang sudah selesai dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan berupa memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Tabel ini merupakan jadwal dari kegiatan maintenance, yaitu dari progres 1 yaitu proposal, progres kedua development, dan progres 3 dan 4 itu adalah development sekaligus dan finalnya. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aziz. Bab 3, penutupan. Kesimpulan yang kita ambil sistem ini berhasil menjawab tujuan dari penelitian sehingga dapat digunakan untuk membantu proses penjadwalan kuliah mahasiswa. Proses penjadwalan secara konvensional akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk menempatkan kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam jumlah banyak. Namun dengan aplikasi ini, proses penjadwalan akan lebih mudah, lebih cepat, serta dapat ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sistem ini diharapkan dapat membantu pelaku yang terlibat dalam penjadwalan perkuliahan dan pengembangannya. Mungkin terjadi kekesalahan yang umum terjadi, sehingga diperlukan perawatan atau maintenance dalam jangka waktu tertentu agar sistem dapat digunakan kembali sebagai mestinya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi proposal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.